adik-adik ada di rumah, tetapi kita boleh beribadah bersama ya. Nah, adik-adik, saat ini semua musik berdoa, sikap yang tenang. Kita akan memuji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap pertolongannya dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dengan judul Bapa, Aku Datang Padamu. Semuanya musik berdoa, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Adik-adik masih semangat kan? Nah, kalau masih semangat, kakak ajak untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan nyanyikan lagu dengan judul lagu yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan-jalan suka
semuanya, sikap berdoa. Sekarang kita fokus kita ke Tuhan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Buka Hatiku. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan saat ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menolong setiap kami supaya kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Musra mau bertanya dulu kepada setiap kita. Siapa teman-teman di sini yang pernah berpergian jauh dari rumah? Misalnya pergi jalan-jalan. Ada? Kalau belum pernah pergi jalan-jalan, berpergian untuk berpindah rumah. Siapa yuk? Ada? Mungkin ada ya. Nah adik-adik, kalau misalnya kita mau berpindah tempat, pasti ya kita bawa banyak barang ya. Apalagi adik-adik punya barang mainan, papa mama juga punya pakaian, semuanya kita bawa pasti ya. Kita isi dalam koper, dalam tas, sampai banyak barang kita itu banyak sekali. Pernah punya pengalaman seperti itu? Nah, kakak percaya, saya percaya kita mungkin
pengalaman seperti itu. Nah, teman-teman semua, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seorang tokoh Alkitab yang pergi ke suatu tempat, tetapi tempat yang dia tuju itu dia nggak tahu. Siapa yang suruh dia pergi ke tempat itu? Tuhan. Ayo kita dengarkan sama-sama ya bagian firman Tuhan ini. Oke? Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, teman-teman, tadi sudah menyaksikan videonya ya. Nah, video yang kita saksikan itu tadi sebetulnya ada di dalam bagian Alkitab. Sudah tercatat itu di dalam Kejadian. Teman-teman boleh buka yang sudah membawa Alkitab. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, di dalam kisah tadi yang kita saksikan itu Abram itu dipanggil oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada setiap kita, kenapa sih Abraham itu mau
Tempatnya di mana tadi? Asalnya Abraham tuh tanah apa? Tanah Haran. Nah, dia menuju kemana? Menuju tanah Kanaan. Kenapa Tuhan itu pengen sekali supaya Abraham itu pindah menuju tanah Kanaan? Ada yang bisa tahu jawabannya apa? Nah, teman-teman semua, Tuhan memberikan satu perintah kepada Abraham, kepada setiap kita pasti punya tujuan. Nah, tujuannya adalah supaya Abraham itu menjadi orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang yang mengasihi Allah. Kenapa? Emang di Haran itu Abraham tidak mengasihi Allah? Nah, teman-teman, Haran itu adalah sebuah kota yang memang kotanya itu kota yang kaya, kota yang maju, kotanya juga bagus, cantik sekali. Tetapi kota Haran itu adalah kota di mana orang-orang itu menyembah berhala. Kota di mana orang-orang itu tidak percaya kepada Allah. Kota di mana orang-orangnya itu tidak mengasihi Allah. Jadi Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan supaya Abraham itu meninggalkan kota yang menyembah berhala. Dia menuju kota di mana nantinya di sana dia akan menyembah kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Itu alasan kenapa Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi. Nah, pertanyaan kepada kita, kok Abraham mau ya pergi? Bukannya di tanah Haran itu dia udah nyaman, dia udah punya kekayaan, punya rumah yang bagus, punya binatang yang banyak, punya pembantu-pembantu juga. Yang penting hidupnya udah nyaman deh. Kok dia mau sih? Kan bisa aja dia bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, aku udah nyaman di sini, aku nggak mau pergi. Tapi bagaimana teman-teman? Abraham tanpa bertanya apa-apa kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan aku nggak mau? Yang dilakukan oleh Abraham apa? Dia pergi, dia taat, dia mendengar apa kata Tuhan. Kenapa? Karena Abraham seorang yang percaya kepada Tuhan. Abraham adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Abraham juga percaya kemanapun dia pergi, selama itu diperintahkan oleh Tuhan, pasti tempat itu adalah tempat yang baik, tempat yang nyaman buat Abraham. Jadi dia gak takut. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang menyuruh dia, sehingga dia gak protes apa-apa. Dia gak bilang aku gak mau. Ketika Tuhan yang memerintahkan dia, ketika Tuhan yang menyuruh dia, Abraham memilih untuk taat. Nah, adik-adik tadi waktu menyaksikan video itu ada satu yang menarik loh ya. Waktu mereka bawa barang itu, barang-barang mereka itu dibawa oleh apa sih? Oleh mobil truk, oleh mobil pickup? Bukan ya, tapi apa? Seekor binatang. Binatang apa? Binatang? Ada tadi yang perhatikan? Kerbau? Kuda? Apa dong? Apa yuk? Ada yang baca tadi di sini? Unta. Nah, unta itu kenapa sih kok harus dinaikin di unta? Kenapa nggak pakai becak? Kenapa nggak pakai binatang yang lain misalnya gitu ya? Kerbau atau kuda. Nah, adik-adik, teman-teman semua, ternyata memang perjalanan Abraham itu cukup panjang, cukup lama. Itu nggak selesai dalam 1 hari, 2 hari, tapi cukup lama. Nah, jalan mereka juga, mereka nggak naik mobil, mereka nggak naik melewati aspal, tidak. Tapi mereka harus melewati tanah-tanah yang gersang. Pada waktu itu mereka harus melewati padang gurun, padang
bawa barang dengan besar, dengan berat sekali. Terus dia juga nggak harus butuh air. Jadi di dalam tubuhnya si unta itu bisa menyimpan air lebih banyak. Nah, itu salah satu strategi yang dimiliki oleh Abraham. Nah, adik-adik semua, dari kisah Abraham dipanggil oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan menuju tanah Kanaan, itu sebetulnya hal yang sangat baik sekali. Abraham percaya, Abraham taat kepada Tuhan. Nah, hari ini apa sih yang kita pelajari dari kisah Abraham itu? Adik-adik semua, kepada setiap kita sebetulnya Tuhan itu pengen sekali untuk kita percaya dan taat kepada Dia. Dia mau supaya kita itu menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini mungkin orang tua itu menyuruh kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mengikuti sekolah minggu, bahkan juga sehari-hari itu orang tua pengen kita itu untuk belajar dengan baik. Salah satu bukti ketaatan kita itu kepada Tuhan, teman-teman semua, ketika ada tugas-tugas kita di sekolah, kita mengerjakan itu dengan bertanggung jawab. Bahkan juga ketaatan kita itu terlihat ketika orang tua atau kakak atau guru itu meminta kita melakukan sesuatu. Nah, kelihatan tuh kita taat apa enggak, kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh enggak, atau justru kita ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh, nyala-nyalahin. Apalagi masa sekarang ini ya, belajarnya itu lewat online. Aduh, pusing. Setiap hari harus lihat handphone, setiap hari harus lihat laptop. Udah capek mata, pengen main, pengen ketemu teman-teman. Tapi di saat itu sebetulnya ketaatan kita itu diuji sama Tuhan. Kita mau nggak melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau justru kita mengomel, kita marah-marah. Nah, dari kisah tentang Abraham ini dipanggil oleh Tuhan, kita belajar supaya kita itu belajar taat. Dan bukan hanya taat, tapi juga belajar untuk percaya. Mungkin kondisi kita sekarang ini bukan kondisi yang baik, karena kita harus belajar dari rumah, tidak boleh pergi jalan-jalan kemana-mana, sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin kita udah ada yang bosan, tapi segala sesuatunya kita belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan ingin supaya kita itu mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, saya ingin kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, Saya Mau Ikut Yesus. Teman-teman tahu lagu ini? Oke, kita akan lihat sama-sama di video ini ya. Nanti kita ikutin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Teman-teman semua, kita belajar sama-sama ya untuk tetap ikut Yesus meskipun keadaan susah, tetapi kita percaya Tuhan Yesus pasti memberikan kita kekuatan. Nah, yang terakhir adalah kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22
12 ayat yang ke-3b. Nah, yang tadi sudah sempat tutup Alkitabnya boleh buka lagi ya. Yang sudah tetap buka, kita perhatikan sama-sama Kejadian 12 ayat 3b. Ayat hafalan kita dikatakan di sana, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, olehmu di sini adalah Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan, punya tujuan juga adalah supaya Abraham itu nanti di keturunannya akan ada bangsa yang besar, bangsa yang akan mengasihi Tuhan, dan nantinya pun dari keturunan Abraham itu lahirlah Kristus Juru Selamat kita. Jadi semua biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham. Kami bersyukur melalui kisah ini kami belajar bagaimana Tuhan memberikan ketaatan, Tuhan memberikan hati yang mau percaya kepada Abraham. Tuhan Yesus, tolong juga kami anak-anak-Mu yang sering kali kami sukanya memberontak, kami sukanya melawan, bahkan kami acap kali kami ragu, kami khawatir akan masa depan kami. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami, bahkan membuat hati kami untuk mau taat, untuk juga mau percaya dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong setiap mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kita telah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya boleh dilipat dengan baik. Sambil kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Adik-adik, kita telah mengikuti ibadah dengan baik. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, kita akan menutup ibadah kita, namun sebelumnya kita akan nyanyikan lagu.
cinta Yesus selamanya. Biarlah sepanjang minggu ini kita terus mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus, kami menyerahkan sepanjang kegiatan kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Berkati kami yang belajar di rumah, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami bisa mengikuti setiap pembelajaran yang baik. Tuhan, Engkau juga berkati buat papa mama yang terus bekerja. Biarlah Tuhan terus menyertai dan papa dan mama. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan biarlah kami terus mencintai Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.